Nah, nampak layar yang Ibu tampilkan? Layar Microsoft Nampak, Excel? Nampak. Nah, kita lanjut. Diko, Fajri, kita lanjut. Ya, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan jelaskan tentang pengenalan Microsoft Excel. Nah, kalau Ibu menjelaskan, speakernya bisa dimatikan biar jelas suara Ibu. Nonaktifkan speaker. Nah, materi kita terakhir yaitu tentang pengenalan Microsoft Excel 2010. Nah, di materi sebelumnya juga Ibu sudah bagikan video dan materi ya. Hari ini Ibu akan jelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat pada Microsoft Excel. Ibu jabarkan lagi, yang pertama kita akan bahas kolom. Nah, yang kedua baris. Yang ketiga aktif. Ini sesuai dengan catatan ya, bagi yang sudah mencatat bisa dilihat catatannya. Aktif sel indikator. Yang keempat, sel. Yang kelima, file tab. Nah, kemarin ada 13 yang kita bahas 5 ini dulu. Ya, yang 5 ini yang pertama kolom, baris, aktif, sel indikator, sel, dan file tab. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Ya, ini tampilan dari Microsoft Excel. Kalau kita bahas lagi tentang pengertian, kegunaan itu sudah Ibu bahas sebelumnya. Sekarang kita cukup menentukan yang kolom itu mana, baris yang mana, sampai dengan file tab. Nah, yang kolom. Yang kolom itu ditandai dengan huruf, ya. Huruf A, B, C, D, E, F, sampai seterusnya. Itu disebut dengan kolom. Nah, apa nama kolom yang terakhir? Kolom terakhir adalah XFD. Ya, untuk Microsoft Excel yang terakhir itu XFD. Dimulai dari A sampai XFD. Nah, yang komponen kedua adalah baris. Ya, kalau dari tugas kemarin tentang membuat gambar tampilan Microsoft Excel, bisa itu Anda perhatikan pada gambarnya panah baris itu yang mana. Nah, kalau baris itu ditandai dengan angka. Angka 1, 2, 3, sampai seterusnya ke bawah. Kita lihat berapa maksimum barisnya. Nah, ini maksimum barisnya 1.048.576. Ya. Nah, ini maksimal baris pada tampilan lembaran kerja Microsoft Excel. Nah, ini tadi disebut dengan kolom, ditandai dengan A, B, C, D, E. Nah, kalau yang baris ditandai dengan angka 1, 2, 3, sampai seterusnya ke bawah. Nah, jadi Microsoft Excel itu terdiri dari kolom dan baris. Kolom itu ditandai dengan huruf, ya. Kalau baris yang aktif, speakernya bisa dimatikan. Speakernya bisa dimatikan dulu yang aktif. Ya, yang baru gabung, matikan dulu speakernya ya. Nah, lalu komponen kita yang ketiga adalah aktif sel indikator. Yang mana yang aktif sel indikator?
sel yang aktif itu Ibu klik ini kursor Ibu, perhatikan. Nah, sekarang Ibu klik, Ibu perbesar lagi. Nah, ini Ibu klik. Nah, yang aktif sel indikator, nih, yang hitam ini yang ditandai garis pinggir hitam, ini disebut dengan aktif sel indikator. Apa namanya? Yang aktif ini dari kolom B, berada di kolom B baris kedua. Nah, biasa juga ditulis dengan B2. Nah, kalau pada Microsoft Excel ditemukan istilah seperti ini B2, ini maksudnya kolom B baris 2, berada pada kolom B baris 2. Nah, kalau Ibu klik kursor di sini, aktif selnya adalah B5, kolom B baris 5. Kalau di sini yang aktif sekarang E5, kolom E baris 5. Nah, seperti ini. Ya. Kalau di sini F7 yang ditandai dengan warna oranye seperti ini. Ini yang aktif sekarang, selnya kolom F baris 7. Nah, itu maksudnya, itu yang aktif sel indikator. Nah, yang keempat sel. Ya, sel itu hampir sama dengan aktif sel indikator, tetapi kalau aktif sel ini di mana kursor berada seperti ini. Nah, kalau sel itu bisa jadi seperti ini. Nah, sekarang selnya yang mana? Nah, itu pertanyaannya. Kalau satu saja ini jelas B, kolom B baris 3. Kalau dia seperti ini, nah, sekarang rank atau wilayahnya dimulai dari B3, kolom B baris 3 yang berwarna ya, yang berwarna oranye ini, mana ya, barisnya 3, 4, 5, 6, kolomnya B dan C. Berarti sekarang wilayahnya adalah dimulai dari B3 ini ya di awal sampai B3.2 C6. Nah, seperti itu. Kalau B3.2 C6, B3 sampai C6. Klik B3, pakai mouse-nya drag sampai C6. Nah, ini yang B3.2 C6. Kalau ringnya atau selnya A7.2 C6. Nah, kalau A7C6 dimulai dari kolom A baris 7, berarti di sini blok sampai maaf saya Ibu, A7C10 misalkan. Nah, A7 ini A7 blok sampai C10. Nah, berarti ini A7.2 C10. Nah, itu yang sel ya. Nah, yang kelima file tab. Nah, file tab itu berada di sini, file. Berarti jenis-jenis dari tab. Ada file, ada home, insert, ini tab ya, sama dengan Microsoft Word yang kita bahas di kelas 8. Ini disebut tab atau menu. Nah, kalau file tab itu adalah untuk fungsinya tuh untuk men-setting ya tampilan dari Microsoft Excel. Ada kalau kita klik filenya ini ada save as, open sampai dengan exit. Nah, ini yang disebut dengan file tab. Nah, kita bisa menyimpan, kita bisa membuka, menutup dokumen, mencetak dokumen, membuka dokumen baru, nah, sampai dengan keluar dari dokumen yang sedang aktif. Nah, itu ada 5. Nah, baru 5 komponen dari Microsoft Excel 2010. Nah, yang 5 ini ada 13 ya. Nah, sekarang Ibu aktifkan lagi. Nah, bagaimana? Yang Ibu jelaskan, yang 5 komponen itu. Ada yang mau Ibu ulang? Paham yang 5 komponen yang Ibu jelaskan? Silakan aktifkan speakernya. Paham. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau Ibu ulang yang 5 komponen itu? Atau lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, yang ke-6. Nah, yang ke-6 formula bar ya.
Ini lihat di catatannya ya, formula bar. Ada di tabel kemarin yang Ibu buatkan, 7. Ada insert function. Yang ke-8, insert worksheet. Insert worksheet. Yang ke-9 itu name box. 5 kita bahas ya, name box. Yang ke-10 itu ada pointer mouse. Ada page view button ya, page view button. Nah, yang 5 ini kita bahas. Nah, kita lanjut yang ke-6, formula bar. Formula bar kalau dilihat dari tampilan dari Microsoft Excel ya, formula bar itu lihat mouse Ibu, lihat kursor Ibu, pointer Ibu. Nah, ini yang putih ini semuanya, yang panjang ini disebut dengan formula bar. Nah, yang panjang ini formula bar. Jadi, formula bar itu adalah isi sel. Ya, ingat ya, ini sel. B3 itu sel. Kalau B2 ini sel, nah isi dari sel itu. Nah, sekarang isi dari sel ini akan tampil di formula bar. Sekarang Ibu klik I2. I2 itu sekarang 1 titik kolom. Nah, itu isi selnya ya. I2 ini isi selnya 1 titik kolom. 1 titik kolom ini akan otomatis dia akan tertulis pada formula bar. Nah, ini. Nah, kalau Ibu klik I3, kolom I baris 3, baris. Maka kalau baris dia akan terisi di formula bar. Nah, jadi formula bar itu adalah isi dari sel. Nah, sekarang kalau Ibu ketik di C3, Ibu ketik misalnya siswa, misalnya kelas 92. Nah, lihat formula barnya maka akan tertulis otomatis. Nah, jadi formula bar adalah isi dari sel. Ya. Nah, itu. Yang ke-7, insert function. Insert function yang mana? Kalau insert function itu menampilkan fungsi dari fungsi sel ya, menampilkan fungsi sel. Ini fx ini yang disebut dengan insert function. Nah, ini kalau Ibu klik fx maka otomatis muncul tulisannya insert function. Nah, kalau ini kita klik, nah akan muncul kotak dialog insert function. Fungsinya di sini adalah untuk sekumpulan berbagai fungsi sel. Bisa kita di sini secara matematik ya, bagaimana cara menjumlahkan, nilai maksimum bagaimana. Nah, ini nanti kita bahas. Nah itu yang insert function. Yang ke-8 adalah insert worksheet. Nah, yang mana worksheet? Worksheet itu kalau dilihat dari tampilan kemarin, panahnya yang ini. Lihat pointer Ibu arahkan ke sini. Nah, ini yang disebut dengan insert worksheet. Apa itu worksheet? Worksheet itu adalah lembaran kerja dari Microsoft Excel. Kalau di sini ada sheet 1, ada sheet 2, sheet 3. Ini sheet ya, defaultnya yang tampil secara otomatis. Kalau Ibu klik sheet 1, ini adalah lembaran kerja sheet 1. Sekarang kalau Ibu klik sheet 2, inilah lembaran Microsoft Excel yang kedua. Kalau sheet 3, lembaran Microsoft Excel pada sheet ketiga. Nah, kalau insert worksheet ini menambahkan worksheet baru. Nah, sekarang kita mau menambahkan sheet 4. Nah, klik tanda insert worksheet ini. Ibu klik. Nah, bahkan bertambah sheet 4. Ibu klik lagi insert worksheet. Nah, tambah sheet 5. Klik lagi sheet 6, klik lagi sheet 7. Apa kegunaan sheet ini? Nah, lembaran kerja. Contohnya, andaikan nanti kita punya kesempatan praktek di labor. Kalau Ibu minggu sekarang ada tugas pertama, sheet 1 ini kita ganti, klik kanan, rename. Nah, kalau kita ingin menggantinya, kita ganti namanya, klik kanan, rename, misalkan tugas 1. Nah, minggu kedua kita kerjakan tugas lagi di sheet 2. Nah, sekarang sheet 2 diklik, klik kanan, rename, tugas 2.
Nah, lalu di sheet 3, rename lagi, tugas 3. Nah, itu maksudnya. Nah, ini maksud dari setiap tampilan sheet yang ada pada Microsoft Excel 2010 ya. Semuanya sama ya, baik itu 2007 atau 2010. Nah, ini yang insert worksheet. Kita kembali ke sheet 1. Lanjut name box. Nah, name box, nama kotak. Name box itu nama kotak. Yang mana name box? Kalau dari tampilan kemarin, name box ini posisinya di sini. Lihat kursor Ibu arahkan ke sini. Nah, B3, ini yang disebut name box. Nama kotak yang sedang aktif sekarang. Nah, sekarang Ibu klik D4. Nah, maka name box-nya D4, kolom D baris 4. Nah, sel sekarang Ibu pindahkan ke A3. Nah, name box-nya berubah menjadi A3. Ibu aktifkan E5, name box-nya berubah menjadi E5. Jadi name box itu nama kotak yang sedang aktif, nama sel yang sedang aktif. Nah, yang ke-10 page view button. Page itu halaman, ya. View itu tampilan, button itu tombol. Nah, jadi page view button itu adalah tombol untuk mengatur tampilan halaman dari Microsoft Excel. Yang mana yang page view button? Page view button yang 3 ini di bawah. Nah, ini untuk mengatur tampilan lembar kerja Microsoft Excel. Ibu klik di sini, yang aktif sekarang normal. Yang kedua, yang aktif backlight. Yang ketiga, page break preview. Nah, sekarang yang aktif adalah tampilannya normal. Kalau Ibu klik backlight, sekarang Ibu aktifkan. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini, terbagi 2. Nah, kalau Ibu klik yang ketiga, nah tampilannya seperti ini. Nah itu kita kembali ke normal. Nah, ini adalah tampilan dari page view button ya, yang 3 ini. Ada normal, ada jenis 3 ya, normal, ada back layout, dan ada page preview. Nah, itu sudah 10 komponen dari tampilan dari Microsoft Excel. Nah, Ibu kembalikan. Bagaimana kira-kira? Paham yang 10 atau ada yang mau Ibu jelaskan lagi? Paham, Bu. Paham. Bagaimana Diko? Ada yang Kak Ibu ulang? Paham. Nah, lanjut kita 3 lagi. Lanjut ya. Nah, yang ke-11. Paham, Bu. Ya, 11. Yang ke-11 apa? Pointer mouse. Nah, pointer mouse. Yang ke-12 quick access toolbar. Ini enggak terlalu susah quick. Ini access toolbar masih ada pada Microsoft Word kemarin. 13 itu terakhir baris judul. Baris judul. Nah, ini Ibu hilangkan. Nah, sekarang yang 3 ini. Nah, pointer mouse. Yang 11 adalah pointer mouse. Pointer mouse itu simbol ya, warna putih yang berhubungan dengan gerakan mouse. Ini lihat mouse Ibu. Yang warna putih seperti tanda tambah ini yang disebut dengan pointer mouse. Nah, warna putih yang seperti tanda tambah ini disebut dengan pointer mouse. Yang ke-12, quick access toolbar. Quick access toolbar itu bagian paling atas. Nah, ini. Quick itu cepat ya, quick. Berarti ikon yang dapat mempercepat proses pengerjaan. Ini, ada save, icon save, ada new, ada print preview, ada open. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Ini ada tanda panah ke bawah. Nah, kalau yang checklist ini berarti dia aktif, ada ikonnya di quick access toolbar. Kalau kita ingin menghapus boleh. Sekarang Ibu nonaktifkan, maka emailnya akan hilang. Nah, sekarang open ini Ibu hilangkan. Klik open. Nah, opennya akan hilang. Kalau ingin menambahkan, klik lagi ini.
klik saja open, maka open muncul lagi. Ini yang quick access toolbar. Mempercepat proses pengerjaan. Kalau kita ingin membuka dokumen, klik open. Nah, maka kotak open. Nah, ini untuk membuka dokumen langsung keluar. Apa bedanya dengan file? Kalau file ini kita buka, klik file dulu, ambil open. Tapi kalau quick access toolbar, kita langsung klik ikonnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang 13 itu baris judul. Baris judul ini judul bar ya, judul bar. Nama dokumen yang sedang aktif. Ini bagian atas. Yang warna merah ini yang disebut dengan baris judul. Book 1 Microsoft Excel. Nah, kenapa Book 1? Karena ini belum kita simpan filenya. Kalau kita ingin menyimpan dengan tugas 1, maka Book 1 ini berubah menjadi tugas 1. Nah, itu yang baris judul. Nah, ini adalah 13 komponen yang kita bahas. Nah, setelah ini video ini sekarang Ibu rekam ya, Ibu rekam. Nanti Ibu bagikan lagi di WhatsApp atau di tim. Berdasarkan video ini akan Ibu bagikan beberapa buah soal atau 10 soal berdasarkan yang Ibu jelaskan pada hari ini. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana? Kita gabungnya sudah 6 orang. Diko, paham Diko? Paham, Bu. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Adelinesia, Fajri, Najla, Putri, Randy. Nah, Randy Putra sudah gabung. Ya, Bu. Boleh diaktifkan speakernya. Ada yang kira-kira yang mau Ibu ulang? Nah, ada paham yang Ibu jelaskan ya? Nah, tolong nonaktifkan lagi speaker. Tuh. Randy kayaknya di tepi jalan ya. Nah. Iya. Ya. Ini kalau enggak ada yang mau ditanyakan, nah ini 3 komponen kita 13 ya, 13 komponen yang kita bahas hari ini. Ibu ulang lagi sedikit sekilas kolom ditandai dengan huruf A, B, C. Nah, apa ya tadi yang terakhir kolomnya? XFD. Ini biasa soal Ibu keluarkan. XFD, baris jumlah baris yang paling maksimal 1.048.576. Nah, ini juga soal sering Ibu keluarkan. Kalau baris ditandai dengan angka, lalu kalau aktif sel indikator, ini yang Ibu klik sekarang yang ditandai dengan warna hitam ini, yang keempat sel itu sel yang sedang aktif atau seperti ini. Nah, ranknya, wilayahnya B3.2 D5. Lalu yang kelima ada file tab berada paling atas. Kalau kita klik file ini gunanya untuk men-setting tampilan atau mengatur tampilan dari Microsoft Excel. Ada save as, sampai exit. Nah, lalu ada formula bar. Formula bar berada di seperti ini, yang putih ini. Gunanya untuk menampilkan isi dari sel. Nah, lalu insert function yang fx ini disebut insert function. Insert worksheet yang bagian bawah. Nah, ini untuk menambah tampilan lembaran kerja, sheet 1, sheet 2, sheet 7, nah sheet 8 ya. Lalu ada name box. Name box ini nama kotak yang sedang aktif. Berada di sini name box. Sekarang yang aktif adalah I10. Kalau Ibu klik di sini B4 yang aktif. Nah, lalu page view button, tombol tampilan halaman kerja berada di bagian bawah. Terdiri dari 3, ada normal, page layout, dan ada page preview. Nah, lalu yang ke-11 pointer mouse gerakan ini
berhubungan dengan mouse yang tanda tambah putih ini sebut pointer mouse. Quick access toolbar berada paling atas, yang ini mempercepat proses pengerjaan. Baris judul yang terakhir berada paling atas, Book One Microsoft Excel yang warna merah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Bagaimana? Aman ya? Kita 7 orang yang sudah gabung. Siapa yang baru masuk? Muhammad Raihan. Ya. Nah, nanti yang terlambat Ibu bagikan rekamannya pada tim ya. 7 orang dari 94, 91, 92. 92 yang paling banyak hadir pagi ini. Kemarin Ibu 94, 91 udah gabung, hanya 6 orang yang aktif. Sekarang sudah 7 orang ke 92. Terima kasih. Dah. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada yang mau bertanya, aktifkan speakernya. Kalau tidak, ada pertanyaan anak-anak? Enggak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita hanya itu saja, menjelaskan komponen-komponen dari Microsoft Excel 2010. Nanti kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Nah, berdasarkan video ini, nanti Ibu kasih soal, Ibu kasih tugas dari penjelasan yang barusan Ibu berikan. Contoh, berapakah jumlah maksimal dari baris pada Microsoft Excel, itu contohnya. Ya, rekamannya nanti Ibu bagikan. Paham ya? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekian meeting kita pada hari ini. Nanti kalau sudah Ibu akhiri, klik tanda merah ini ya, akhiri panggilan. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau ya kita tutup ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, klik tanda merahnya ini ya, akhiri panggilan. Jadi,